Jelang pencoblosan Pilkada besok, sejumlah persiapan terus dilakukan. Seperti apa kesiapan logistik dan apa saja yang harus diketahui pemilik suara untuk melancarkan pencoblosan Anda di besok hari. Kita akan bahas bersama dengan Komisioner KPU Betty Epsilon Idrus bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Bu Betty, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tampaknya KPU baik itu KPU pusat, provinsi dan juga KPU daerah lagi sibuk-sibuknya begitu ya di masa tenang. Nah, sampai saat ini Bu Betty, hari ini sudah sejauh apa distribusi logistik Pilkada? 1 hari loh menjelang pencoblosan, Bu Betty. Ya, sejak kemarin data yang kami terima dari sistem informasi logistik yang sudah diisi oleh teman-teman Satker, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, itu sudah sampai semua ke gudang Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini adalah gudang Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kota. Sejak 3 hari menjelang hari H pemungutan suara, logistik itu sudah turun ke tingkat kecamatan, itu untuk wilayah yang dekat. Bahkan kalau untuk wilayah yang jauh atau susah untuk dijangkau, saya ini baru pulang dari NTT, Mbak, dan juga dari Sulawesi Utara, untuk daerah yang keterjangkauannya sulit, maka logistiknya sudah dikirim lebih dulu, sehingga bisa sampai setidaknya selambat-lambatnya nanti H-1 menjelang hari H pemungutan suara, yaitu malam ini sudah sampai ke tempat yang ada di dekat dengan TPS atau di TPS itu sendiri. Jadi tergantung pada kondisinya. Misalnya di Jakarta biasanya semua kotak itu diletakkan di kantor RW dulu. Jadi nanti malam subuh mereka sudah siap untuk digiring ke setiap TPS. Jadi per malam ini teman-teman KPPS sebagai ujung tombak sudah mulai mendirikan TPS untuk pelayanan pemilih di hari H pemungutan suara, dan mereka sudah siap menerima logistik turun untuk hari H pemungutan suara. Saya apresiasi betul kinerja KPU untuk soal pendistribusian logistik, karena memang di paket sebelumnya saja sampai tergelincir begitu ya. Bahkan polisi ada 4 orang yang terluka begitu. Bahkan kalau kita lihat untuk pulau-pulau terluar di Indonesia itu memang sulit sekali untuk dijangkau, dan ini memang harus kewajiban dari KPU, TNI Polri sampai pendistribusian benar-benar dipastikan sampai ke tujuan begitu ya Bu Betty. Tapi begini, kalau untuk TPS-TPS yang rawan, kita kan melihat ya ada TPS-TPS yang rawan, baik itu rawan konflik ataupun rawan bencana. Kita tahu hari ini musim hujan. Bagaimana dengan soal antisipasi terhadap logistik ketika nanti di wilayah-wilayah yang rawan banjir atau mungkin banjirop, longsor begitu. Seperti apa antisipasi dari KPU sendiri? Kondisi itu tentu di luar kekuasaan manusia ya. Kalau ada bencana alam yang kita sebut dengan force major. Tapi untuk kondisi seperti yang sudah terprediksi di NTT, di Larantuka misalnya, ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, antara lain adalah realokasi TPS. Karena tidak mungkin lagi mendirikan TPS di tempat bencana alam gitu. Jadi mereka sudah direalokasi dan TPS akan didekatkan kepada pemilih-pemilih kita yang sudah berada di realokasi TPS di wilayah Kabupaten Flores Timur dan juga Kabupaten Sika di NTT. Nah, oleh karenanya demikian juga untuk logistiknya. Saya juga mengetahui bahwa ada logistik yang harus dikirim 7-8 jam dengan jalan kaki. Itu one way misalnya, atau bisa lebih dari itu. Karena motor nggak bisa masuk, atau kendaraan lain nggak bisa masuk. Oleh karenanya memang pekerjaan-pekerjaan ini membutuhkan banyak sekali energi, dan untuk wilayah misalnya sekarang kita ketahui dari BMKG bahwa akan ada musim hujan begitu di beberapa wilayah, maka seluruh logistik yang ada di Indonesia ini pengirimannya menggunakan plastik, Mbak. Jadi setiap kotak yang sudah berisikan
surat suara itu yang sudah tersegel itu Dibungkus kami plastik. lagi dengan plastik, betul. Supaya tidak kemudian terkena air begitu ya. Dan setidaknya tidak terkena air. Jadi pertolongan pertama pada kotak suara sudah kita lakukan. Oke, itu adalah salah satu upayanya begitu ya untuk rawan bencana baik itu banjir ataupun rob dan juga tadi Anda sebutkan soal bencana sudah sampai pendistribusiannya ke sana logistik. Tapi bagaimana untuk pendistribusian misalkan ke rumah-rumah sakit, ke lembaga pemasyarakatan, termasuk juga untuk teman-teman difabel, bagaimana Mbak Betty? Ya, setidaknya kita sebutkan TPS-TPS yang berada di tempat-tempat yang mana sejak pemuktahiran data pemilih kita lakukan, itu penanggung jawab apakah itu rumah sakit, apakah itu penanggung jawab lapas rutan, itu bersedia untuk didirikan tempat pemungutan suara di dalamnya, Mbak. Jadi pada konsekuensinya adalah bahwa pemilih itu tetap akan ada sampai hari H pemungutan suara, misalnya di lapas rutan, dan kemudian penanggung jawab dari setiap lapas rutan menyiapkan kira-kira nanti TPS-nya ada di sini. Tapi untuk pendirian TPS segala macam itu disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Tapi di mana lokasinya itu tergantung pada lokasi penanggung jawab lokasi khusus yang ada, Mbak. Oleh karenanya di TPS dalam hal ini di lokasi khusus sudah kita siapkan terlebih dahulu jauh-jauh hari sejak kita memutahirkan data pemilih dan menetapkan daftar pemilih tetap di sana. Nah, jenis pelayanan seperti apa yang akan dilakukan? Tentu karena dia bersifat lokasi khusus, DPT-nya sudah kita siapkan, tapi perlakuannya bisa jadi menjadi pemilih pindahan. Karena mereka belum tentu memiliki KTP sesuai dengan alamat tertera. Kan tidak ada ya orang yang beralamat di lapas rutan. Tetapi mereka sepanjang masih dalam satu provinsi maka akan mendapatkan surat suara untuk gubernur dan wakil gubernur. Kalau sepanjang dalam satu kabupaten kota yang sama akan mendapatkan lengkap selain surat suara untuk gubernur dan wakil gubernur, tapi juga untuk wali kota atau bupati di wilayah itu. Jadi surat suaranya sudah kita siapkan juga, termasuk untuk panti-panti sosial dengan disabilitas mental misalnya. Di Jakarta, sepanjang yang saya ketahui, tetap akan ada TPS di dalam panti laras yang ada di Jakarta Barat dan di Jakarta Timur. Jadi sepanjang ada TPS di situ tentu akan kita lengkapi surat suaranya, demikian juga bentuk pelayanan yang akan ada di sana. Oke, karena tadi sudah menyinggung soal pindah memindah, nah begini nih kalau Mbak Betty seperti misalkan saya gitu ya, harus bertugas dan tidak libur begitu ya, tetap bekerja di hari pencoblosan. Jika pemilik suara tidak bisa ke TPS karena kerja atau kesibukan lain misalkan, apakah artinya akan kehilangan kesempatan mencoblos atau bisa pindah TPS? Nah, masih punya kesempatan nggak ini untuk ngurusnya nih satu hari jelang pencoblosan? Ya, kita punya Kepres 33 tahun 2024 bahwa tanggal 27 November adalah hari pencoblosan yang merupakan hari libur nasional. Untuk Mbak-mbak yang mungkin tidak mungkin libur karena memang media atau mungkin para medis kan tidak mungkin libur ya, maka perusahaan perlu berstrategi karena penggunaan hak pilih dari pukul 7 sampai pukul 1 siang. Sehingga mereka tidak kehilangan hak pilih. Untuk pilkada, dapilnya adalah masing-masing. Jadi tidak bisa nih pemilih dengan IKTP luar Jakarta memilih gubernur dan wakil gubernur untuk DKI Jakarta. Karena hanya mereka penduduk Jakarta dong yang bisa memilih gubernur dan wakil gubernurnya. Dan hanya mereka penduduk ber-IKTP tinggal di Kabupaten Bogor untuk memilih bupati dan wakil bupatinya. Nggak bisa dong orang Medan menggunakan hak pilih untuk memilih bupati dan wakil bupati di Bogor misalnya. Oke, jadi mungkin saya masih punya kesempatan setelah bersiaran begitu ya, saya pulang dulu gitu ke Sentul begitu, Kabupaten Bogor untuk bisa mencoblos dulu begitu, Bu Betty. Oke, Bu Betty terakhir, mungkin bisa diperlihatkan begitu contoh dari surat suara nanti yang akan kita lihat di tempat pemungutan suara sebelum mencoblos ini. Jadi ada berapa begitu, ada berapa macam gitu, Bu Betty? Singkat saja penjelasannya. Oke, surat suara yang akan kita coblos di hari pemungutan suara kecuali Jakarta itu akan memiliki 2 surat suara sekaligus, kecuali Jakarta dan Jogja ya. Dan untuk
gubernur dan wakil gubernur itu warnanya merah muda. Gubernur dan wakil gubernur warnanya merah muda. Warna merah hati. Merah hati. Merah marun. Merah Nanti marun. untuk bupati dan wakil bupati warnanya biru muda di sininya. Dan kalau untuk bupati dan wali kota dan wakil wali kota ini warnanya hijau toska. Oh, oke. Untuk dalamnya, kalau Anda punya 3 pasangan calon, maka dia akan berderet memuat nomor urut, memuat foto, dan memuat nama. Kalau Anda punya lebih dari 3 pasangan calon sampai 5, dia akan berderet begini. Okay. Tetapi kalau Anda punya 6 pasangan calon, dia tergantung wilayahnya ya Mbak, maka akan ada 3 pasangan di atas dan 3 pasangan di bawah. Jadi seperti ini. Nah, kalau untuk mencoblos, tentu Anda harus mencoblos di kotak mana yang Anda sukai. Kalau Anda menyukai kotak nomor 1, maka Anda akan mengisi di dalam kotak ini, dalam kotak si calon. Nomor 2, kalau Anda sukai, Anda juga akan mencoblos di situ. Dan nomor 3, kalau Anda sukai, Anda mencoblos di situ. Jadi salah satu di antaranya Anda akan coblos untuk pemilihan kepala daerah kita. Tapi kalau Anda mencoblos lebih dari sepasang calon, maka tentu itu menjadi tidak sah surat suaranya. Atau Anda coblos di antara ini, atau di atasnya. Yang penting tidak dalam kotak, maka itu menjadi tidak sah. Jadi tentu surat suara kita akan menjadi bernilai kalau Anda coblos surat suaranya sesuai dengan ketentuan dan pastikan bahwa di kolom kotak KPPS sudah diisi dan ditandatangan oleh KPPS kita. Dilipat lalu masukkan ke dalam kotaknya masing-masing sehingga menjadi nilai sah untuk perolehan suara setiap pasangan calon yang Anda sukai. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Bu Betty Epsilon Idrus sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Tentu kita harapkan betul pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini besok berjalan dengan aman, lancar, tidak ada hal yang kemudian berarti, dan tentu saja kita berharap juga warga yang punya hak untuk memilih untuk bisa menyalurkan hak pilih Anda besok untuk menentukan siapa pemimpin daerah Anda untuk 5 tahun ke depan untuk benar-benar mencari pemimpin yang benar-benar berkualitas. Terima kasih Bu Betty. Assalamualaikum, selamat pagi, sehat selalu, selamat bekerja Bu Betty.